Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kurnia Dewi Nurfadilah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kurnia karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami. Perkenalkan, saya Gita Rizky Syahlia dan rekan saya Najwa Alia Rahma akan mempresentasikan topik pembahasan dengan berjudul pentingnya cybersecurity bagi generasi Z di era digital. Kita langsung saja ke penjelasan selanjutnya. Nah, apa sih itu cybersecurity? Cybersecurity merupakan bentuk perlindungan terhadap segala sistem yang ada yang terhubung ke internet, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, hingga data personal yang kita miliki di internet. Praktik cybersecurity ini tidak hanya dilakukan oleh individu saja, melainkan dilakukan juga oleh perusahaan dan instansi. Nah, langkah ini yang akan membantu melindungi pusat data, data pribadi, dan sistem komputerisasi lainnya dari akses yang ilegal dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Cybersecurity juga berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu, mencuri, atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat. Nah, saat ini internet itu menjelma menjadi sesuatu hal yang dapat memberi manfaat serta kemudahan bagi setiap orang. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa di dalam internet ini tetap saja ada sebuah kejahatan. Nah, manfaat dari topik yang kami ambil itu ada yang pertama, meningkatkan kesadaran pentingnya cybersecurity. Yang kedua, memberikan informasi tentang bagaimana cara melindungi diri sendiri dan kelompok dari berbagai ancaman siber. Yang ketiga, kontribusi positif dalam pengembangan teknologi yang aman. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan digital. Nah, istilah dari cybersecurity ini digunakan dalam berbagai konteks. Berdasarkan jenisnya, cybersecurity ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan upaya pelindungan jaringan internal dengan meningkatkan keamanan jaringan. Keamanan jaringan sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan untuk segala aktivitasnya. Nah, yang kedua, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi merupakan jenis keamanan siber yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi agar terhindar dari berbagai ancaman. Nah, keamanan aplikasi ini berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar terbebas dari ancaman. Yang ketiga, keamanan operasional. Keamanan operasional mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Dan yang terakhir yaitu mitigasi, yaitu upaya mengenali resiko, penyadaran akan resiko, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Nah, upaya mitigasi ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Hal ini menentukan bagaimana langkah sebuah bisnis untuk merespon terhadap insiden yang terjadi di dunia maya dan peristiwa yang menyebabkan hilangnya data dan terganggunya kegiatan operasional. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa Alia Rahma. Baik, terima kasih untuk Gita yang telah memberikan saya untuk melanjutkan penjelasan tentang materi cybersecurity ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa aja sih kejahatan cyber yang mungkin terjadi pada diri kita maupun orang lain. Yang pertama adalah phishing. Sesuai namanya, phishing adalah seperti memancing orang untuk memberi informasi pribadi tanpa disadari. Biasanya phishing ini menyamar menjadi email resmi ataupun pihak berwenang yang meminta informasi pribadi sehingga orang tersebut tidak menyadari telah memberikan informasi kepada link palsu ataupun link phishing ini. Yang kedua adalah malware. Malware yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk mendapatkan akses tidak sah, menyebabkan kerusakan atau mencuri data. Malware ini satu tingkat lebih rumit daripada phishing karena malware sudah berbentuk suatu perangkat lunak yang biasanya membuat orang percaya bahwa aplikasi ini aman untuk diunduh atau aman untuk digunakan. Tapi ternyata di dalamnya sudah disisipkan berbagai virus. Dan yang ketiga adalah carding. Carding itu tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan tanda
melakukan transaksi menggunakan nomor kartu orang lain, biasanya berupa kartu ATM yang orang pemilik tersebut tidak menyadari bahwa kartu kartu orang tersebut telah digunakan di luar sepengetahuannya. Dan yang terakhir adalah hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Jadi ini dilakukan oleh orang yang cukup ahli dalam bidangnya, karena hacking lebih rumit dari phishing, malware, dan carding, karena dia sudah memasuki perangkat keras gitu, seperti ponsel ataupun komputer. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mencegah kejahatan siber yang saya sebutkan tadi. Kita bisa menggunakan beberapa metode di bawah ini. Yang pertama adalah gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Sebaiknya kita menggunakan kata sandi yang sulit untuk ditebak ataupun lebih rumit, seperti terdapat simbol, angka, ataupun kata-kata yang sulit untuk orang lain tebak. Dan yang kedua adalah perbarui sistem dan perangkat lunak secara teratur. Tentunya aplikasi telah disediakan beberapa keamanan siber oleh developernya masing-masing. Tetapi jika aplikasi tersebut diupdate, sebaiknya kita juga mengupdate aplikasi tersebut di ponsel kita. Karena apa? Karena begitu diupdate, developer telah menyisipkan tingkat keamanan satu tingkat lebih aman dari sebelumnya, sehingga program tersebut memang harus diupdate. Dan yang ketiga adalah batasi akses pengguna. Yang saya maksud di sini adalah contohnya ketika kita mengupload video di YouTube, kita disediakan opsi video ini akan di-share secara publik atau orang tertentu saja yang memiliki linknya. Begitu juga seperti data di spreadsheet, di Excel, ataupun data-data lainnya. Itu sebaiknya kita batasi akses pengguna, bisa berupa lewat link ataupun hanya orang-orang yang bersangkutan saja yang berhak mengakses data tersebut. Dan yang keempat adalah backup data secara teratur. Kenapa kita harus membackup data? Karena kita tidak tahu kapan kejahatan siber tersebut akan terjadi pada diri kita ataupun data penting kita gitu. Dan sebaiknya kita membackup data-data penting ini, menjaga ketika data tersebut hilang atau rusak, kita masih mempunyai cadangan data tersebut. Dan yang kelima adalah gunakan teknologi keamanan siber. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita bisa menggunakan beberapa teknologi keamanan siber seperti antivirus dan lain-lain. Kita bisa menggunakan keamanan siber yang seperti enkripsi, end-to-end, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pelatihan keamanan siber. Itu kita harus setidaknya belajar dan waspada terlebih dahulu kepada apa sih keamanan siber ini dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan siber yang terjadi ketika pertama kali, seperti mitigasi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi kita setidaknya waspada terlebih dahulu dan kita mengetahui langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita terkena kejahatan siber tersebut. Nah, ini dia kenapa harus belajar cyber security. Apa pentingnya belajar cyber security? Yang pertama, proteksi data pribadi. Tentunya kita harus bisa memproteksi data pribadi terlebih dahulu sebelum kita bisa memproteksi data orang lain ataupun data organisasi. Kita harus bisa memproteksi data pribadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum-oknum yang memang berniat untuk menargetkan data pribadi kita. Yang kedua yaitu melawan serangan siber. Ketika kita sudah waspada, ketika kita sudah tahu bagaimana serangan siber itu akan terjadi dan apa ciri-ciri serangan siber yang terjadi, kita tentu sudah mengetahui bagaimana cara melawan serangan siber dan bagaimana cara mencegah serangan siber tersebut. Dan yang terakhir adalah kesempatan karir yang luas. Jika kalian ingin mendalami tentang cyber security ini dan sudah memiliki keahlian di bidang cyber security ini, tentunya ini akan menjadi peluang karir yang cukup menjanjikan. Mengenal kita sudah menggunakan cyber ini, menggunakan media sosial, menggunakan internet sudah cukup lama dan di segala akses, di segala bidang kita menggunakan internet. Tentunya kita akan memiliki peluang di bagian cyber security yang akan menjadi kesempatan karir yang luas. Baik, itu dia materi yang bisa saya sampaikan dan materi yang kelompok kami berikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.